Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Audina Nur Hikmawati dari kelas 7B NPM 036117045. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai hasil analisis jurnal seminar pendidikan biologi. Jurnal yang saya analisis berjudul Diversity and Distribution of Macrofungi or Mushroom in the Mount Cameroon Region. Latar belakang dari jurnal ini adalah keanekaragaman jamur di Kamerun ini cukup berlimpah, namun kurang terjamah dengan baik. Orang-orang di Kamerun masih meremehkan pentingnya jamur, padahal di negara-negara maju lain, jamur telah banyak dieksploitasi karena kebermanfaatannya. Sementara keanekaragaman jamur di Kamerun masih belum banyak dieksploitasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan keanekaragaman dan sebaran makrofungi di kawasan Gunung Kamerun berdasarkan musim dan gradien ketinggian yang mempengaruhi distribusinya. Jamur secara ekonomi sangat menguntungkan karena dapat digunakan sebagai bahan makanan, obat-obatan, agen biokontrol, penghasil senyawa bioaktif, dan industri lainnya. Beberapa penelitian jamur sebelumnya yang ditulis pada jurnal ini kebanyakan membahas tentang manfaat jamur. Nah, menurut Tran et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa telah diketahui beberapa spesies jamur seperti Tremates versicolor berfungsi sebagai pengurai polutan persisten organik. Selanjutnya ada dari Kalak tahun 2014 menyatakan bahwa makrofungi berfungsi dalam proses bioremediasi limbah industri dan akumulasi logam berat di lingkungan. Selanjutnya ada dari Kalioncu tahun 2010 menyatakan bahwa jamur Macrolichnicolous juga menghasilkan metabolit sekunder yang menunjukkan efek signifikan seperti antibakteri. Menurut Hawksworth tahun 2004 menyatakan bahwa hanya sekitar 6,7% dari 1,5 juta spesies jamur di dunia yang diperkirakan telah didokumentasikan dan sebagian besar berada di wilayah iklim sedang. Wilayah tropis memiliki keanekaragaman tertinggi, namun sampel jamur yang diambil masih kurang didokumentasikan sehingga membuat kondisi jamur di wilayah tropis masih belum jelas. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian eksplorasi deskriptif. Objek penelitiannya yaitu jamur makroskopis yang terdapat pada 32 transek di 4 lokasi berbeda. Yang pertama ada Idenu dengan ketinggian 500 meter, Bavia 817 meter, Econalelu 790 meter, dan yang paling tinggi yaitu Buaya Kota dengan ketinggian 1880 meter. Lokasi ditentukan berdasarkan ketinggian, dan pengambilan sampel dilakukan pada 2 musim berbeda, yaitu pada awal musim hujan pada bulan Juni sampai Juli, sedangkan pada awal musim kemarau dilakukan pada bulan Oktober sampai November. Nah, pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling di mana jamur diambil berdasarkan ketinggian. Pengambilan sampel jamur dilakukan pada transek berukuran 500 kali 10 meter dan dipisahkan dengan jarak 50 meter di sepanjang transek dan 100 meter antar transek. Penelitian ini dilakukan di kawasan Gunung Kamerun yang merupakan gunung berapi aktif yang memiliki ketinggian 4.100 meter. Daerah ini memiliki iklim tropis lembab dengan suhu rata-rata per tahunnya yaitu 25 derajat Celcius. Selanjutnya mengenai analisis data pada penelitian ini, yang pertama diidentifikasi di lapangan spesimen yang ditemukan dengan cara pertama itu mengambil gambar spesimen tersebut. Selanjutnya diidentifikasi secara makroskopis dan mikroskopis. Identifikasi secara makroskopis dilakukan dengan cara mencatat ciri-ciri morfologi yang dapat dilihat, sedangkan secara mikroskopis dilakukan di laboratorium. Setelah diidentifikasi, jamur dimasukkan ke dalam kantung spesimen yang berbeda-beda untuk menghindari kontaminasi spora antar spesimen. Selanjutnya dilakukan pengawatan basah atau kering. Pengawatan basah dilakukan dengan pendinginan dan pengawatan kering dengan cara di oven. Juga dihitung indeks keanekaragaman seperti indeks keanekaragaman Simpson dan Shannon-Weiner, dihitung kemerataan dan juga kesamaan antar spesies. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan.
didapati sebanyak 177 spesies jamur dari 83 genus, di mana 163 spesies jamur termasuk ke dalam subfilum Basidiomycota, sedangkan 14 spesies jamur termasuk ke dalam subfilum Ascomycota. 88 spesies jamur ditemukan pada awal musim hujan, 43 spesies jamur ditemukan pada awal musim kemarau, sedangkan 46 spesies lainnya ditemukan pada kedua musim tersebut. Sedangkan berdasarkan ketinggian, 65 spesies jamur hanya ditemukan pada dataran tinggi dan 61 spesies hanya ditemukan di dataran rendah. Sedangkan 51 spesies lainnya ditemukan di keduanya. Nah, untuk ordo yang paling banyak ditemukan yaitu jamur dari ordo Agaricales sebanyak 82 spesies. Sedangkan untuk family yang paling banyak itu jamur dari family Polyporaceae sebanyak 21 spesies. Indeks kemerataan pada musim hujan berkisar antara 0,69 sampai 0,83. Sedangkan pada musim kemarau berkisar antara 0,56 sampai 0,85. Nah, untuk indeks keanekaragaman, Bavia memiliki indeks keanekaragaman Simpson terendah dari 3 lokasi lainnya. Nah, sedangkan untuk ketinggian, indeks keanekaragaman yang paling tinggi yaitu pada dataran tinggi, sedangkan dataran rendah memiliki keanekaragaman yang rendah. Nah, kenapa keanekaragaman jamur lebih tinggi di awal musim hujan daripada musim kemarau? Karena pada musim hujan memiliki kelembaban yang tinggi, di mana kelembaban merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembuahan jamur makroskopis. Tadi disebutkan beberapa spesies ditemukan di kedua musim. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan jeda waktu antara permulaan kondisi buah yang menguntungkan dengan tubuh buah. Nah, kenapa keanekaragaman lebih tinggi di dataran tinggi daripada dataran rendah? Hal ini disebabkan karena di dataran tinggi memiliki suhu yang rendah, kelembaban relatif tinggi, dan kelembaban tanah yang cukup. Efek antropogenik yang lebih sedikit di dataran tinggi dibandingkan kerusakan massal yang terjadi di dataran rendah disebabkan karena adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit, perkebunan kakao, dan tanaman pangan lainnya. Meskipun terdapat banyak genus dan spesies yang ditemukan di dataran tinggi, namun kelimpahan spesies lebih tinggi di dataran rendah. Hal ini dikarenakan di dataran rendah banyak terdapat daun-daun mati dan pohon yang tumbang. Nah, kesimpulan dari penelitian ini menyatakan penelitian ini dapat dijadikan informasi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai jamur di kawasan Gunung Kamerun. Cukup sekian penyampaian analisis jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.